Selamat siang semuanya. Nah, di sini kami akan menayangkan video presentasi pelajaran sejarah Indonesia, materi mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Darmanita Maharani Putri, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Madi Tresyanetri Putri, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nigusti Alkomangis Rajaswari, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Pradnyani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Niputu Fina Handayani Putri, nomor absen 32, dan kami dari kelas 12 MIPA 1. Baik, tunggu videonya. Jika kamu menemukan video ini berarti Anda sangat tepat untuk belajar sejarah Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like dan subscribe agar saya dapat mengembangkan materi selanjutnya. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan, beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain. Yang pertama, satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik, SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, radio, telepon dan sejenisnya. Yang kedua, telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service (SMS). Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS (Advanced Mobile Phone System). Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile (GSM). Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler Base Transceiver Station (BTS) yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga, televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia (TVRI), yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi dan pendidikan. Sebagai contoh,
Adanya fasilitas email elektronik, mail chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP (Voice on Internet Protocol) di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Baik, itulah materi tentang perkembangan ilmu teknologi di Indonesia, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Baik, sekian penayangan video dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.